Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa aza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Fitri. Hari ini adalah 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita hendaknya senantiasa bertakbir dan bertahmid serta meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menunaikan ibadah syam dan hari ini menunaikan sholat Idul Fitri dengan penuh kenyamanan dan keamanan, bahkan kedamaian. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza, mereka berpuasa tapi puasa mereka tanpa makan sahur dan hingga tidak ada hidangan untuk berbuka. Demikian pula dengan Idul Fitri kali ini, mereka lalui dengan tanpa kemeriahan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Bahkan lebaran mereka bersautan dengan dentuman bom, serangan rudal. Demikian pula saudara-saudara kita yang ada di tempat lain yang puasa dan Idnya dalam tekanan penguasa, bahkan mereka dilarang untuk melakukannya. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan hari ini hendaknya memberikan dorongan kepada kita untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya makhluk yang mengagungkan Allah, makhluk yang lemah yang mengagungkan Allah, yang tidak ada daya kecuali atas kekuatannya. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala, kita kecilkan diri kita. Siapa yang bertakbir, maka lunturlah sifat takabur pada diri kita. Dia paham sesungguhnya bahwa dirinya tidak berarti apa-apa di depan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Keangkuhan diri musnah seketika bersama takbir yang kita kumandangkan. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang telah berusaha menghidupkan Ramadan dengan maksimal.
tidak sebatas ucapan di lisan, melainkan sampai ke hati dan diamalkan dalam aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan ada atsar atau bekas untuk dapat terus kita amalkan di 11 bulan berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bukanlah berarti berhari raya itu dengan pakaian yang baru. Akan tetapi sesungguhnya berhari raya itu bagi orang-orang yang ketaatan dan ketakwaannya bertambah. Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempa dirinya untuk kembali fitrah dari dosa-dosa setelah melewati serangkaian pendidikan Ramadan. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran dengan kembali bermaksiat karena Ramadan telah dilalaikannya. Inilah orang yang merugi, bahkan celaka. Rasulullah SAW berkata, keluar Ramadan tanpa pahala dan tanpa ampunan. Maka beliau bersabda dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, rahima anfaqu rajulin dakhala alaihi Ramadanu tsumman salaqa qabla ayyughfarlah. Sungguh sangat rugi bagi seseorang yang ia masuk dalam bulan Ramadan kemudian berlalu Ramadan sebelum diampuni dosanya. Rawahul Imam At-Tirmizi. Sementara Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, malam yughfar lahu fi Ramadana fala yughfar lahu fima sawa. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat hafizakumullah. Di antara nilai-nilai takwa yang harus terus diimplementasikan pasca Ramadan ini antara lain satu adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada ulil amri minkum. Dengan puasa diharapkan kita semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian ulil amri, serta mampu menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ibnu Katsir dalam salah satu tafsirnya menjelaskan secara tekstual bahwa ayat ini berlaku secara umum seluruh ulil amri dari kalangan pemimpin dan para ulama. Selama perintahnya itu tidak memperlisih, tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka perintah taat kepada ulil amri berarti perintah pula untuk mewujudkannya. Maka mengangkat ulil amri bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin adalah sebuah kewajiban bagi mereka. Sebaliknya, memaksiati ulil amri adalah merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah
sebagai implementasi dalam pelaksanaan Ramadan, yaitu berkasih sayang dan menjauhi permusuhan. Puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga semata, namun hendaknya dapat menyebarkan kasih dan sayang, menjadi permusuhan, menjauhi permusuhan, dan senantiasa mudah untuk memaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah bahwa amalan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan berbagai macam keinginan atau syahwat dan perkara-perkara yang dia larang, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim pasca pelaksanaan Ramadan, yakni senantiasa memiliki sifat atau sikap ruhama, yaitu berkasih sayang, mudah memaafkan, hidup berjamaah, dan menjauhi perpecahan dan perselisihan. Oleh karena itu, perilaku perpecahan adalah ciri utama orang-orang yang muslim, maka kita wajib menghindarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin wal muslimat habibakumullah. Kemudian pengejawatan yang ketiga adalah mengasah kesabaran dan kepedulian. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan rintangan di dalam hidup, serta memupuk rasa kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan godaan lainnya agar ia dapat merasakan sulitnya kehidupan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Di dalam istilah syar'i itu disebutkan ulfah. Dengan sabar inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, sesungguhnya orang-orang yang hanyalah orang-orang yang bersabar, orang yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Al-Quran Surah Zumar ayat yang ke-10. Ibnu Rajab menjelaskan maksud puasa agar mendapatkan pahala tanpa batas tidak lain karena ia mampu bersabar dalam menerima takdir yang terasa menyakitkan, seperti lapar, haus, dan kekurangan, sehingga menimbulkan rasa empati untuk berbuat dan membantu mereka yang membutuhkan. Dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, usai sholat asar setelah seharian beliau merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir. Sayyidina Ali radhiyallahu kemudian pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, ia disambut istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan pertanyaan penuh perhatian, "Kenapa engkau terlihat pucat kekasihku? Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Kemudian dijawab oleh suaminya, yaitu Ali radhiyallahu anhu, hanya terdiam. Tidak berapa lama kemudian dia meminta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Beliau berkata, hampir sebulan kita mendapatkan pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih.
segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sering memberi hari-hari kita dengan perut yang terisi. Sore itu juga Ali bin Thalib radhiyallahu anhu mendorong perjatinya yang berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir dan miskin beserta juga anak-anak yatim. Maka Ramadan yang telah kita lalui harus mampu menumbuhkan rasa ihsan, yaitu kecintaan kepada saudaranya yang membutuhkan di atas kebutuhan dirinya. Kemudian yang keempat adalah menurut Ibnu Abbas yaitu jihad. Jihad berarti mencurahkan segenap kekuatan untuk membela Allah terhadap cercaan orang-orang yang mencegah dan permusuhan orang-orang yang memusuhinya. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan jihad itu hakikatnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berupa amal soleh, keimanan dan juga menolak sesuatu yang dimurkainya, berupa kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Jihad tidak hanya berkonotasi perang. Dalam konteks saat ini, jihad melawan orang kafir adalah menentang penjajahan Zionis Yahudi di tanah Palestina. Juga kezaliman di negeri-negeri lain seperti di Kashmir, Rohingya, Uighur dan tempat-tempat lainnya. Maka untuk melawan mereka, umat Islam itu tidak bisa melakukan secara sendiri-sendiri. Kaum muslimin hendaklah membangun komunikasi, bersinergi, bekerja sama dan saling membantu sehingga kaum muslimin bersatu dan menjadi kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Idza taqaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir sehingga mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu wahai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 73. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Memaknai Idul Fitri, Id berarti kembali dan Fitri berarti adalah agama yang benar. Berarti Idul Fitri berarti kembali kepada agama Islam dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Lalu Ibnu Rajab menceritakan bagaimana generasi terbaik umat ini ketika menghadapi perpisahan dengan Ramadan dan memasuki Idul Fitri. Para sahabat Rasulullah SAW mereka sangat takut amalnya ditolak dan tidak diterima. Mereka itulah sekelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Karena itu mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh kemarin diterima dan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita, serta amalnya dapat diterapkan selama 11 bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Momentum Idul Fitri yang penuh berkah dan rahmat ini adalah saat yang paling tepat bagi umat Islam untuk saling memaafkan antara sesama, menghilangkan rasa dendam atau permusuhan agar kualitas kehidupan menjadi lebih baik, lebih tentram,
dan lebih bermakna. Kita hilangkan sekat-sekat perbedaan. Kita hilangkan sekat-sekat golongan, pilihan partai dan sebagainya, karena umat Islam adalah umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan umatan wahidah, umat yang satu, seperti dalam firman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kamu. Oleh sebab itu maka hendaklah kamu menyembahku. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Perselisihan dapat mengakibatkan manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, walau sa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifun illa ma rahimah rabbuk. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia itu umat satu, umat yang satu saja. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hidup berjamaah dan dilarang berfirqah-firqah. Sebagaimana firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah seraya berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hidup berjamaah akan mendatangkan rahmat dan perpecahan akan mendatangkan azab. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmat wal firqatun adab. Al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Hadis riwayat Ahmad. Adapun pengertian al-jamaah menurut Rasulullah SAW adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Pada akhirnya kami sampaikan nasihat yang agak khusus, yaitu untuk kaum hawa. Wahai para perempuan, wahai madrasatu para pejuang, wahai para pilihan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan banyak bersedekahlah, karena Rasulullah SAW senantiasa menasihati para sahabiah tentang itu sebagaimana hadis berikut. Man Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya ma'syaral nisa'i tasaddaqna wa aksirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Fa qalat imra'atu minhunna jazlah wa malana ya Rasulullah aksara ahlin nar. Qala tuksirnal akna wa takfurnal asir wa ma ra'aitu min nasisati ngaklin wa inni aglaba lidi lubin binkun. Qala ya Rasulullah wa ma tuksanul akli wa din. Qala amma nuksanul akli fasahadatu ra'ataini ta'dilu sahadata rajulin fahada nuksanul akli wa tamkusul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadana fahada nuksanuddin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Berkatalah salah seorang wanita yang cerdas di antara mereka, mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan dengan kalian. Kemudian wanita tersebut berkata lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kurang akal karena bersaksi
persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah makna kekurangan akal. Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan oleh karena halangan atau haid, inilah yang disebut atau makna kekurangan dalam agama. Berinfaklah wahai ibu-ibu, junudullah, sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para sahabiah untuk berinfak. Sehingga para sahabiah muslimah pun memberikan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki dan hartanya yang terbaik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah ini marilah kita berdoa dengan meluruskan niat, yaitu membersihkan hati dan menjernihkan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa qina syirka wal musyrikin. Wansur ibadakal muwahhidin. Wansur man nasaratin. Wahdul man qadal muslimin. Wadamir a'da'adin. Wahdil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qadnganal abala wal waba wa syamal zida mikana wa su'al fitnatil wa mikana Joharo minha wa mabaton min baladina hadha khasa wa syairil buldanil muslimina amah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana dolamna anfusana wa idam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin.